Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julia Edu menampilkan pelajaran kelas 4, tema 1, subtema 1, perambatan bunyi. Perambatan bunyi. Materi pelajaran kelas 4, tema 1, subtema 1. Sumber bunyi. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Bunyi berasal dari sumber bunyi. Sumber bunyi merupakan sebuah benda yang dapat menghasilkan bunyi. Beberapa contoh sumber bunyi misalnya 1. Alat musik yang dimainkan. 2. Suara radio yang dinyalakan. 3. Suara televisi yang dinyalakan. 4. Suara kereta api yang berjalan. 5. Suara petir, dan lain-lain. Sifat bunyi. Ada beberapa sifat bunyi, yaitu yang pertama, bunyi memerlukan media atau medium untuk merambat. Karena membutuhkan medium untuk merambat, bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa. 2. Bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Pantulan bunyi terjadi jika bunyi mengenai suatu penghalang, sehingga menimbulkan gema maupun galau. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas. Contoh, ketika kita berteriak di pinggir tebing, suara kita akan terdengar dengan jelas. Kaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang terdengar kurang jelas. Contoh, pada saat kita berteriak di dalam gua atau di dalam sebuah ruangan. Biasanya kita akan mendengar suara-suara tidak jelas. Karena itu di bioskop menggunakan peredam suara agar suara pantul tidak menyebar keluar ruangan bioskop. Sifat yang ketiga, bunyi dapat dibiaskan. Sifat ini akan membuat bunyi yang dihasilkan tidak sekeras suara aslinya. Misalnya, suara petir di malam hari terdengar lebih keras dibandingkan suara petir di siang hari. Hal ini terjadi karena suhu udara di malam hari lebih dingin dan kerapatan udara di malam hari lebih rapat, sehingga suara petir di malam hari lebih keras. Perbedaan kerapatan udara inilah yang menyebabkan bunyi dapat dibiaskan. Perambatan bunyi. Bunyi dapat didengar oleh indera pendengaran karena proses perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui 3 media atau medium, yaitu yang pertama melalui zat padat, 2 melalui zat cair, 3 melalui zat gas. Contoh perambatan bunyi melalui zat padat yang pertama, suara yang terdengar saat kita bermain telepon sederhana, yaitu telepon kaleng yang dihubungkan dengan benang. 2. Suara lampu yang dinyalakan di ponsel di atas meja bisa terdengar dari ujung meja. Contoh perambatan bunyi melalui zat cair. Yang pertama, mendengarkan bunyi melalui corong yang ujungnya dimasukkan ke ember berisi air. Kemudian embernya dipukul menggunakan batu. 2. Suara air yang terdengar saat berenang. Contoh perambatan bunyi melalui zat gas. Yang pertama, kita bisa mendengar suara teman yang memanggil kita. 2. Bunyi lonceng yang dipukul, suaranya akan terdengar di lingkungan sekitarnya. Perambatan bunyi. Proses perambatan bunyi memiliki kecepatan yang berbeda di setiap media. Bunyi paling cepat merambat melalui benda padat dan paling lambat merambat melalui gas seperti udara. Syarat agar bunyi bisa terdengar, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bunyi bisa terdengar oleh telinga. Di antaranya, yang pertama, ada benda bergetar atau sumber bunyi. Yang kedua, ada medium yang merambatkan bunyi. 3. Ada penerima yang berada di dalam jangkauan sumber bunyi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.